Ya, karena setelah 98 orang mulai lebih terbuka ya, jadi bicara soal peristiwa 65 ini gitu. Nah, tetapi kita juga lihat dan saya kira John kemudian fokus kenapa urutan peristiwa G30S itu sendiri masih gelap. Siapa melakukan apa, kapan masuknya, siapa yang terlibat di dalamnya, itu kan nggak banyak gitu diketahui. Yang kita tahu dari media banyak Soeharto terlibat, PKI terlibat, dan semuanya soal keterlibatan yang kemudian narasinya lebih legal gitu ya, hukum. Sementara apa yang sebetulnya terjadi, apa yang sebetulnya dilakukan oleh masing-masing aktor tuh belum terang. Dan saya kira sumbangan John dengan bukunya di sini. Ya, dia coba mengurut kembali berdasarkan fakta-fakta yang bisa ditemukan, dari data yang bisa dipertanggungjawabkan, begini ceritanya. Nah, menarik juga karena kalau dilihat ya, kesimpulan yang coba diambil oleh John Rosa ini agak berbeda dari pemahaman umum yang selama ini kita ketahui. Sehingga termasuk misalnya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh masyarakat sipil, pembunuhan massal ini ya, yang terlatih dan di backing atau dijamin ya, dijamin oleh Angkatan Darat, dalam hal ini RPKAD, RPKAD dulu ya istilahnya, pasukan khusus kita. Temuan apa lagi ini? Ya, sebetulnya di dalam buku sejarah resmi, misalnya kita lihat bukunya Pak Nugroho almarhum ya, kan dikatakan bahwa ada semacam perang saudara atau marah rakyat yang tak terkendalikan gitu. Nah, dari riset yang dilakukan kita lihat bahwa amarah rakyat ini sebetulnya juga digerakkan ya. Antara lain dengan kampanye mengenai pembunuhan yang sadis, kejam yang tadi saya bilang gitu ya, soal mutilasi genital dan segala macam yang sebetulnya nggak pernah terjadi gitu. Tapi koran-koran kan nggak stop. Sampai kemudian bulan Desember baru saya kira Sinar Harapan ya, bulan Desember tahun 1965 menerbitkan visum itu. Kita lihat sebetulnya ada semacam orkestrasi gitu ya, ada semacam mobilisasi amarah gitu terhadap PKI yang dituduh sebagai dalang, dan kemudian dari sanalah ya pembunuhan massal itu berasal. Orang kemudian bercuriga, siapa sebenarnya John Rosa ini? Siapa? Banyak di antara kami ini belum kenal siapa John Rosa ini, apa latar belakangnya? Dia sebetulnya buat program S3-nya itu doktor ya, dalam bidang sejarah India. Ya, dia belajar tentang Hyderabad. Kemudian ke Indonesia, dia tertarik, memang dia sejarawan, jadi dia tertarik, ketemu dengan teman-teman, kita mulai ngobrol gitu ya, membicarakan masalah sejarah gitu, dan perhatiannya memang pada sejarah sosial gitu ya. Sampai ketemu gitu. Masalah 65 ini kebetulan waktu itu 98-99 jadi proses transisi ya. Orang mulai berbicara, ada memoir diterbitkan, banyak orang diwawancara. Jadi ada perhatian baru, tetapi perhatian baru ini tidak diiringi riset yang baru juga. Ya. Jadi kita dengan bekal pengetahuan lama, tapi ada keterbukaan mau berbicara, landasannya nggak ada. Nah, ini yang menjadi alasan dasar ya bagi John gitu untuk kemudian melakukan penelitian. Dan buku ini sebetulnya dapat penghargaan ya, masuk nominasi 3 buku terpenting di dalam konvensi internasional ahli-ahli tentang Asia tahun 2007 ya. Ya. Jadi dapat pengakuan internasional, bukan lagi dan dari dalam negeri saya kira banyak sejarawan Indonesia